Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang dijawab Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Doa yang dijawab Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang seorang perempuan yang meminta anak kepada Tuhan, sebab memang dia mandul. Dan Hana, dia berdoa dengan pedih hati, terseduh-seduh, dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang mendengarkan semua doa yang dipanjatkan kepadanya. Saudara, apa yang menjadi rahasia bahwa seorang Hana kemudian doanya dijawab Tuhan? Nah, mari kita belajar sehingga kita pun bisa berdoa yang sama. Dan saya berdoa tahun ini atau dalam waktu dekat ini, Tuhan juga menjawab dan mengabulkan doa kita. Karena saudara, seringkali kita salah berdoa, seringkali kita salah meminta kepada Tuhan, karena kita tidak mengenal apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kebenarannya begitu. Karena tidak semua memang doa dijawab Tuhan. Nah, kita bisa belajar beberapa hal mengapa kemudian doa Hana itu dijawab Tuhan. Nah, yang pertama saudara, Hana itu tidak membiarkan dirinya dikuasai emosi ketika dia merasakan sakit hati. Sebaliknya dia membawa semua itu ke dalam doa dan meminta kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak orang kemudian sakit hati, bahkan kecewa kepada manusia bisa, bahkan kepada Tuhan. Ketika mungkin doanya belum dijawab Tuhan, atau mungkin doanya tidak dijawab Tuhan. Dia kecewa, dia marah. Berapa banyak orang yang seperti itu. Tetapi Hana berbeda. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai emosi. Sebaliknya dia membawa semuanya itu ke dalam doa kepada Tuhan. Dan ini luar biasa saudara. Saya percaya bahwa Tuhan itu melihat kedalaman hati seseorang. Dan Tuhan melihat kedalaman
hati seorang Hana. Dia membawa semuanya di dalam doa. Yang kedua, saudara, Hana itu ketika berdoa kepada Tuhan, Hana tidak berfokus kepada rasa sakit hatinya. Namun dia datang dengan kerendahan hati agar Tuhan mengingat dirinya. Jadi kata kunci yang kedua, saudara, adalah Hana dengan rendah hati. Diperlukan satu kerendahan hati ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa gelar saudara, apa jabatan saudara. Apakah saudara orang yang punya jabatan tinggi, orang terpandang, I don't know. Tapi seringkali itu menjadi penghalang karena kita membawa jabatan kita, titel kita, sehingga sulit untuk rendah hati. Tidak salah dengan semua itu, tapi kita harus datang di hadapan Tuhan dalam posisi rendah hati, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menentang orang congkak dan orang sombong, tetapi Dia meninggikan orang yang rendah hati. Nah, rahasia kemudian doa Hana itu dijawab Tuhan, dia datang dengan kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Lalu kemudian yang ketiga adalah Hana mengembalikan semua yang telah diterimanya kepada Tuhan. Sesuatu yang mungkin sangat berharga, bahkan itu dikonfirmasi dengan berkata bahwa anak yang akan Tuhan berikan kepadanya, maka dia akan berikan kepada Tuhan. Jadi tidak semena-mena ketika dia dapat jawaban doa, lalu kemudian dia lupa Tuhan. Justru dia bilang bahwa anak tersebut akan diberikan kepada Tuhan. Jadi fokus Hana bukan cuman jawaban doa, tapi fokus Hana juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya percaya inilah yang kemudian menyentuh hati Tuhan. Kita sebagai manusia, kita ketika mendengar perkataan begitu, kita saja bisa tersentuh hatinya, apalagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang ada di tangan kita, apapun yang kita miliki, sebenarnya itu milik Tuhan. Harusnya dikembalikan kepada Tuhan. Kita ini cuma pengelola. Dan ini yang kemudian disadari dan dilakukan Hana, sehingga Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Nah, mari lagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar beberapa poin yang sudah kita dengarkan. Dan saya percaya saudara adalah orang yang baik. Saudara adalah orang yang memang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun yang baik untuk saudara, untuk kemudian Tuhan mendengar dan menjawab doa saudara. Kalaupun tidak saudara, mungkin Tuhan tidak menjawab doamu tahun ini, tapi percayalah, ada yang jauh lebih besar yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan, melebihi daripada apa yang saudara minta. Dan kita harus bisa melihat itu, sehingga kita bisa bersyukur, dan bersyukur. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang baik, bulan ini adalah bulan yang baik, dan tahun ini adalah tahun yang baik untuk kita. Mari kita berdoa, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami diingatkan, kami diajar untuk kami berdoa kepada Tuhan, karena memang doa itu didengar oleh Tuhan. Dan aku percaya setiap umatmu yang belajar beberapa poin ini, aku percaya tahun ini menjadi tahun yang baik bagi mereka. Tuhan mendengar doa mereka, lalu kemudian Tuhan menjawab doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami
belajar seperti Hana, mengembalikan semua, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.